السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan 6 macam ghibah yang halal, bahkan dianjurkan. Hukum asal ghibah adalah haram, dosa besar. Kemarin beliau membawakan ucapan Haris Al-Mahasibi tentang bahayanya ghibah. Bayangkan ada teman kita mati, lalu dagingnya kita kunyah-kunyah, kita makan. Sangat menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Al-Quran menggambarkan bagaimana orang yang menggibah saudaranya sesama muslim seolah seperti dia memakan bangkainya. Sangat menjijikkan dan haram. Maka ketika saudara kita berzina misalnya, minum khamr misalnya, berjudi misalnya, dan melakukan berbagai macam kemaksiatan, cukup sampai telinga kita, cukup sampai di kita. Tidak usah kita teruskan lagi ke si A, ke si B, ke si C, lalu si A sampaikan lagi, si B sampaikan lagi, si C sampaikan lagi, terus dosa dan dosa dan dosa. Ini ghibah. Dan bagaimana dosa-dosa dia akhirnya kita yang menanggung. Pahala-pahala kita buat dia rugi sekali, sangat rugi sekali. Ya. Dulu ada seorang ustadz tahun 98, mungkin sekitar Mei atau Juni, itu berceramah bagus sekali. Ya. Beliau mengatakan Pak Harto dan kroni-kroninya panen pahala. Yang dengar banyak yang nggak suka. Orang luar biasa dicaci maki, kan? Digibah, dicaci maki, mungkin lebih dari itu, mungkin fitnah. Tidak semua yang tersebar di masyarakat Indonesia adalah aib beliau, mungkin banyak yang ditambah-tambah. Ustadz Tidi mengatakan sekarang Pak Harto dan keluarganya sedang panen pahala. Ya. Kita semua sedang panen dosa-dosa beliau. Si Ustadz ini menyadarkan kita semua bahwa stop ghibah. Hari itu luar biasa, yang nggak tahu apa-apa, tukang ojek di warung kopi, tukang bakso, tukang cilok berpesta pula memakan bangkai Pak Harto dan keluarganya. Saya kira Ustadz ini cerdas, ya, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa tidak mentang-mentang menjadi keumuman, tidak mentang-mentang itu mayoritas lalu menjadi benar. Ya.
menyadarkan kita semua betapa bahayanya ghibah. Yang pertama kemarin sudah ya, apa? Mutadzallim, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi dia boleh menggibah. Menggibah siapa? Menggibah yang menzalimi. Pak Hakim, tanah saya 10 meter diambil oleh perusahaan ini, gibah kan? Pak Hakim, harta saya diambil oleh si fulan. Pak Hakim, hak-hak saya tidak diberikan oleh si fulan, oleh perusahaan fulan. Ini boleh. Yang kedua, mu'arrif, dia sedang memperkenalkan, dia sedang menjelaskan, dan itu dibutuhkan ya. Si fulan melamar putri saya tidak kenal siapa si fulan. Bapak kan teman dekat si fulan, antum katanya satu bangku dulu waktu SMA, kuliah dan seterusnya dengan si fulan. Si fulan melamar putri saya. Gimana? Tolong jelaskan keadaan si fulan, akhlaknya, agamanya, perangainya dan seterusnya yang antum tahu. Ini boleh. Boleh. Wajib bagi dia untuk jujur. Manis ya manis, pahit ya pahit. Setahu saya dia jujur, dia amanah, dia enggak mau menyakiti orang lain, dia begini. Atau sebaliknya. Ya. Maaf kalau saya boleh usul, jangan diterima lamaran dia. Saya tahu persis kebohongan dia. Saya tahu persis kejahatan dia. Belasan tahun saya bersama dia. Berarti kan menggibah. Bolehkah? Boleh. Dan ini luas ya, bukan sekedar melamar putri kita, bukan sekedar, termasuk di dalamnya ketika kita mau ada hubungan bisnis, tiba-tiba dia mengajak hubungan bisnis, mengajak kita untuk menanam modal, bukan sedikit, miliaran misalnya. Nah, kita tidak kenal dengan dia, maka kita butuh orang ya, untuk menjelaskan. Dan sekali lagi, wajib jujur. Ketika buruk berarti ghibah. Bolehkah? Boleh. Yang ketiga, muhadzir, orang yang mentahdzir. Ini terutama urusan agama. Sebetulnya yang kedua tadi mentahdzir juga, tapi kan urusan dunia. Ini urusan agama, hati-hati. Kalau dia ceramah jangan didengerin. Kemana-mana dia bilang semua agama sama, semua agama bisa masuk surga. Jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun, Dajjal itu cuma dongeng belaka ya. Bid'ah itu tidak ada, itu karangan saja. Kita boleh beribadah walaupun tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Allah ada di mana-mana dan seterusnya. Ketika kita yakin betul si fulan ini ceramahnya ngaco, bikin kesesatan, menyebarkan syubhat, maka boleh kita tahdzir. Dan ingat kemarin untuk tahdzir ada berapa rukun kemarin? Ada 3. Pertama, yang mentahdzir. Yang kedua, yang ditahdzir. Yang ketiga, di hadapan siapa kita mentahdzir. Untuk yang pertama dan yang kedua tidak ada batasan. Artinya
saya, antum, si A, si B, si C boleh mentahdir siapapun. Ya. Yang penting yang ketiga, di hadapan siapa kita mentahdir, itu yang paling penting. Ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan yang mentahdir harus ulama. Berarti kita yang bukan ulama nggak boleh dong bilang, kalau dia ceramah, dek ya jangan dengerin. Anak-anak, dek kalau dia ceramah jangan dengerin. Berarti nggak boleh dong kita bilang begitu. Orang kita bukan ulama. Ya. Keliru kalau orang mengatakan yang mentahdir harus ulama. Kalau di depan seluruh manusia betul harus ulama. Tapi kalau cuma di depan anak, di depan istri, di depan karyawan-karyawan kita yang jumlahnya 17, 18, ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang mentahdir kita orang yang nggak tahu apa-apa, yang ditahdir siapa? Yusuf Qaradawi misalnya, Fatih Yakan misalnya, Aid Al-Qarni misalnya, atau tokoh-tokoh nasional kita, nggak masalah. Yang penting di hadapan siapa. Kalau kita mentahdir tokoh besar ini di hadapan anak istri, ya nggak masalah. Yang masalah kalau di depan umum. Ya, bagi ulama, Imam Syafi'i misalnya, tentu di hadapan seluruh kaum muslimin. Ya, seperti beliau mentahdir Bishr bin Giyas Al-Marisi, ya, tentu di hadapan kaum muslimin. Berbeda dengan apa kemarin? Hajar. Adapun hajar cukup dua rukunnya, yang menghajar dan yang dihajar. Tidak ada yang ketiga untuk kaidah hajar. Dan ingat, hajar harus dilakukan oleh orang besar terhadap orang kecil, orang tinggi terhadap orang yang rendah. Ya, maka kita tidak boleh dan tidak pantas dan tidak ada gunanya menghajar orang tua kita, mertua kita, atasan kita, pemimpin kita. Menghajar itu ke bawah, anak kita, istri kita, bawahan kita, begitu menghajar. Ya. Yang dengan hajar itu, istri kita yang tadinya nggak mau pakai jilbab, akhirnya mau pakai jilbab. Yang dengan hajar itu, anak kita yang tadinya nggak mau sholat, akhirnya mau sholat. Ingat, siapa yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal. 3 manusia kecil dibanding dengan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah. Ya. Sementara orang yang kesalahannya lebih besar dari Ka'ab bin Malik, bahayanya lebih besar dari Ka'ab bin Malik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abdullah bin Ubay bin Salul besar, tinggi, pemuka, pembesar, dan mempunyai pengikut yang banyak. Ya. Berarti ada orang yang Nabi saja nggak berani menghajar, apalagi kita. Lihat hari ini ada jamaah-jamaah hajar nggak faham, siapapun dihajar. Kita semua sepertinya dihajar. Kita kasih salam kepada mereka, mereka nggak mau jawab. Ya. Dalilnya katanya Nabi nggak mau jawab ketika diberi salam oleh Ka'ab bin Malik. Betul, kisah itu betul. Kisah bagaimana Ka'ab bin Malik dihajar selama 50 hari. Dan setiap kali Ka'ab bin Malik ketemu dengan Nabi, memberikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak dijawab. Nggak dijawab. Ya, maka kalau ada ahlul bidah, orang yang berbuat kesalahan, ngasih salam kepada kita, nggak usah kita jawab salamnya. Ini kesimpulan yang keliru. Dangkal sekali kesimpulan ini. Kenapa? Karena mereka tidak faham bahwa
Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihajar oleh Nabi, ya, kecuali yang memberikan salam itu anak kita. Boleh kita nggak jawab dengan alasan menghajar, supaya anak kita ini mau pakai jilbab, mau sholat, ya. Setelah dinasihati dari yang pelan sampai keras sampai membentak, masih nggak mau sholat juga, maka jalan terakhir dihajar. Tidak diajak ngomong, dia ngomong kita nggak sautin, dia salam kita nggak jawab, kita nggak kasih uang saku, agar sempit dia di rumah kita. Akhirnya tentu dia harus tahu maksud kita, ya, agar dia mau pakai jilbab, agar dia mau sholat, dan begitu seterusnya. Kemudian wa mujahirin fisqan, orang yang mujaharah, berbuat fasik, berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, dan dia tidak malu-malu, dia tampakkan kemaksiatannya. Orang seperti ini boleh digibah, ya. Orang nggak digibah juga dia tampakkan kemaksiatannya, ya, agar orang-orang semakin jauh dari dia. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Ya Syekh, ya Rasulullah, suami saya begini. Gibah itu. Istri saya begini. Gibah. Anak saya begini. Ayah saya begini. Dalam rangka minta fatwa, ya. Seperti Hindun yang minta fatwa kepada Nabi SAW, bolehkah aku mengambil harta suamiku Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada saya dan anak-anak saya. Nabi menjawab, boleh. Ini kan aib suami, dibongkar kan di hadapan Nabi SAW. Akhirnya terbongkar, hampir seluruh kaum muslimin tahu bahwa Abu Sufyan bakhil, pelit. Bolehkah ini? Boleh, dalam rangka minta fatwa, mustaftin. Banyak kejadian seperti ini di hadapan Nabi SAW. Ya Rasul, istriku ini berzina dengan pembantuku ini, ya. Fahkum bainana bi kitabillah, mohon hukumi kami dengan kitab Allah, Al-Quran. Lalu Nabi menjawab, ya, sanahkumu alaikum bi kitabillah, akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran. Ternyata yang perempuan direjam. Pertanyaannya, adakah rejam dalam Al-Quran? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada satupun ayat hari ini yang menyuruh merajam. Tapi menarik, Nabi mengatakan, akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran. Sementara hukumannya adalah rejam, dan rejam itu tidak ada di Al-Quran, ya. Ini menunjukkan kepada apa yang selama ini kita pegangi, bahwa ketika Allah dan Rasulnya mengatakan Al-Quran kitabullah, maka As-Sunnah masuk. As-Sunnah masuk. Rejam adanya di As-Sunnah, di hadis. Ketika seseorang mengatakan kita kembali kepada Sunnah, kita berpegang kepada Sunnah, Al-Quran masuk apa? Tidak masuk, ya. Itulah kaidah yang sangat terkenal, Al-Quran wa Sunnah idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Al-Quran dan Sunnah kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu, ya. Kalau disebut satu saja maka
mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing beda, berpisah. Kemudian wa man talaba al-i'anah, orang yang sedang mencari pertolongan. Saya kesini karena dikejar-kejar si fulan. Saya kesini karena saya didolimi si fulan. Saya kesini karena begini. Dia sedang memohon pertolongan, mau tidak mau dia harus menggibah orang yang mendolimi itu. Ya. Yang terakhir, izalatil munkar, dalam rangka menghilangkan sebuah kemungkaran. Ya. Ketika kita ingin kemungkaran ini hilang dari rumah ini, maka harus dibahas. Ketika membahas, mau nggak mau ada ghibah. Ketika kita tidak ingin kemungkaran ini terus berlanjut di tempat ini, maka kita harus membahas. Ketika kita membahas itu, mau tidak mau ada ghibah. Bolehkah? Boleh. Ya. Wa amma ghibatul ulama fa manba'uha min khid'atin nafsi ala ibda'in nasihah. Ini tentang gibahnya para ulama. Ulama banyak menggibah, kemarin sudah kita bahas. Ada satu majlis yang isinya si fulan dhaif, si fulan lemah hafalannya, si fulan tidak adil, si fulan begini, si fulan kagak, si fulan kagak. Di sini begitu dong. Demi apa ada majelis-majelis seperti itu? Demi menjaga sabda-sabda Nabi, agar tidak tercampur dengan ucapan yang bukan datang dari beliau. Ya. Maka ketika berkibarnya ilmu hadis, orang berhati-hati mengucapkan qala Rasulullah bersabda, lah main-main. Khutbah Jumat misalnya, ceramah misalnya, qala Rasulullah, Nabi bersabda begini-begini, turun dari mimbar tanya, riwayat siapa? Nggak bisa jawab, ditaksir, dihukum, dicambuk. Ya, minimal tahu riwayatnya. Bukhari, apa Muslim, apa Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Hari itu, sekarang begitu mudahnya, sekarang begitu bebasnya. Orang mengatakan bentar-bentar qala Rasulullah, padahal dia tidak tahu ini hadis sahih apa tidak, ini betul-betul sabda Nabi apa tidak. Ya. Dan sekarang kita sedang menyaksikan apa yang tidak pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkenal di mana-mana. Seperti hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nabi tidak pernah bersabda seperti ini, tapi terkenal kemana-mana. Entah berapa juta kaum muslimin yang menghafal ini, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Utlubul ilma walau bis-Sin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Entah berapa juta kaum muslimin yang menghafal ini, padahal itu bukan sabda Nabi SAW. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada takzir tadi, gara-gara tidak ada cambukan tadi. Orang begitu bebas, apalagi sekarang ada televisi, radio, medsos, internet. Lebih mudah lagi orang menyebarkan kebohongan. Ya. Kalau dulu kalau pengen terkenal, viral, kemana-mana harus lewat televisi, radio. Sekarang bisa lewat handphone kita, di kamar kita. Begitu mudahnya ya, menyebarkan kebohongan dan tersebar ya. Seperti 3 hari atau 4 hari yang lalu muncul kebohongan ya, doa menjelang Ramadan ya. Padahal doa tersebut adalah
doa melihat hilal. Enggak ada hilal Ramadan, hilal. Allahumma ahillahu alaina dan seterusnya. Itu doa melihat hilal. Hilal itu kapan nampak? Setiap bulan, bukan cuma bulan Ramadan. Nabi mengucapkan kalimat itu setiap bulan ketika beliau melihat hilal, bulan terkecil. Nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Tersebut bahwa ini doa di awal Ramadan. Jadi hu-nya di situ yang mestinya diterjemahkan dengan dia hilal diganti dengan Ramadan. Ustadz di Indonesia yang menyebarkan sampai Singapura. Saya tahu malah dari Ikhwan di Singapura nanya ke saya. Ini kebohongan besar. Dan tentu butuh ilmu untuk mengetahuinya. Dan begitulah bid'ah. Dan begitulah bid'ah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Maka butuh orang-orang yang tegas berani mengatakan, saudara-saudara, ini bid'ah. Saudara-saudara, ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Saudara-saudara, ini muhdats. Harus ada yang memperingatkan seperti itu. Kalau tidak ada, ya jadilah seperti 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Jarang saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengetahui kalau salawat nariyah itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kalau mengazankan bayi yang baru lahir itu hadisnya dhaif. Kalau selesai membaca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Azim, tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu di negeri kita ini tidak ada yang tahu, kecuali sedikit sekali. Walillahilham, hari ini sudah mulai banyak ustaz-ustaz mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada sunnahnya, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Dan jangan mundur dari dakwah ini lalu tergiur dengan dakwah-dakwah yang lain yang lebih kecil resikonya, berbicara tentang sedekah, berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang ekonomi Islam, ekonomi umat. Ini tidak ada yang marah, tidak berisiko. Tapi berbicara ini bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar, ini berisiko. Banyak yang marah, banyak yang tersinggung. Seorang da'i tentu tidak takut dengan risiko. Yang ditakuti oleh seorang da'i yang betul-betul da'i adalah murka Allah, marahnya Allah, dosa neraka, bukan kemarahan masyarakat. Justru seorang da'i siap dicaci, dimaki, dihujat. Sebagaimana para nabi, para rasul pertama kali berdakwah, adanya adalah cacian, makian, hujatan. Hampir tidak ada seorang nabi di awal-awal dakwahnya langsung disambut, ini dia yang sedang kita tunggu-tunggu. Tidak ada. Rata-rata disambut dengan kemarahan, bahkan pembunuhan. Datang sekali dibunuh, datangkan lagi dibunuh, datangkan lagi dibunuh. Bani Israel yang sangat terkenal begitu mudahnya, beraninya membunuh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ala ibda'in nasihah, dalam rangka memberikan nasihat. Gibahnya itu dalam rangka memberikan nasihat. Itu gibahnya para ulama. Beda dengan yang kemarin, para pelajar-pelajar hadis yang ingin mempelajari hadis tapi tempatnya kurang luas, wadahnya kurang besar. Tidak seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Akhirnya mereka melakukan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Si fulan dhaif, si fulan lemah hafalannya, si fulan ini. Tapi
beda maksudnya. Ya. Dan mereka senang sekali ketika mendapatkan seorang perawi hadis itu cacat. Gitu. Jadi ada kebanggaan. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai tidak, justru malah sedih. Sedih, tapi terpaksa disampaikan. Mereka ini tidak, justru bangga. Gitu. Kalau menemukan apalagi temannya, bangga, ada kelezatan tersendiri. Seperti sebagian kita. Ketika menceritakan ada temannya yang berzina, ada tetangganya yang hamil di luar nikah, ada teman sekantornya yang selingkuh, itu membicarakannya dengan rasa lezat, dengan rasa nikmat, bukan dengan rasa prihatin. Bukan dengan rasa prihatin, dibumbu-bumbui dengan sesuatu yang isinya cacian makian. Nah, karena mereka ini para pelajar berilmu, sebagian hafal Al-Quran, maka diperhalus. Di luar biasa iblis dalam menipu manusia, menipu kaum muslimin, menipu para pelajar. Ya, sampai mereka itu minta doa dengan pura-pura sedih, mengatakan thumma yatasanna'u bid-du'a'i fi dhahril ghaib. Ini tentang doa dhahril ghaib, ya. Berdoa untuk kebaikan seseorang tapi dari belakang. Lebih bagus apa lebih buruk? Lebih bagus, ya. Saya di depan antum yang sedang sakit keras, harapan sembuh tipis. Saya berdoa semoga Allah cepat menyembuhkan antum. Ya Allah, sembuhkanlah, oh ya Allah, di depan antum. Boleh insyaallah. Nah, sementara si fulan diam saja di depan antum. Ya, begitu pulang ke rumah sambil sujud, sambil nunggu qomat, ya Allah sembuhkanlah fulan, ya Allah, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah. Ya, mana yang lebih baik, saya apa yang di belakang tadi? Yang di belakang, min dhahril ghaib. Itu doa yang disukai oleh Allah, doa yang insya Allah dikabulkan. Jadi mendoakan kebaikan seseorang tapi dia tidak tahu, ya. Antum tahu saya sedang sakit keras, antum doakan saya dan saya tidak tahu kalau antum mendoakan saya. Itu yang disukai oleh Allah, ya. Nah, si fulan ini yang pelajar awal hadis ini, yang tertipu oleh iblis ini, dia seperti itu. Summa yatasanna'u bid-du'a'i fi dhahril ghaib. Ya, kita doakan tanpa sepengetahuan dia. Mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah. Begini. Tapi tujuan dia sebetulnya sedang menikmati ghibah itu. Ini luar biasa. Ya, orang awam, orang jahil nggak sampai ke sini. Hanya orang-orang yang berilmu yang tahu sampai ke sini. Ya, maka sekali lagi tidak akan ada yang selamat dari tipuan iblis. Nggak mungkin kalau bukan orang yang berilmu. Ahli ibadah masih tertipu, ya. Fayatamakkanu min lahmi akhihil muslim. Dia tidak ubahnya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya yang muslim itu. Walaupun yang keluar dari mulutnya, aku terpaksa sampaikan ini kepada kalian semua, gitu. Padahal dalam hatinya ada sebuah kebahagiaan, kegirangan. Apalagi kalau itu saingannya, gitu ya. Biasa sama-sama saingan, sama-sama dipromosikan sebagai direktur misalnya, berdua misalnya, ya, atau bertiga misalnya,
A, B, C itu. Nah, si C dan si B ini tersandung kasus, misalnya taruhlah selingkuh atau nah si A ini dengan kalimat yang dibikin-bikin ya, kita prihatin, kita doakan semoga saudara kita ini kembali kepada jalan kebenaran, semoga beliau berdua diampuni oleh Allah, semoga beliau berdua sadar. Bagus sekali yang keluar dari mulutnya, enak sekali didengar ya. Tapi sebetulnya dia ingin supaya orang-orang tahu si B dan si C ini tidak pantas jadi direktur misalnya. Si A saya yang pantas, maksudnya begitu ya. Ini mengena di kalangan para pelajar, mengena di kalangan orang-orang yang belajar ilmu. Saat mereka selamat dari zina, selamat dari khamr, selamat dari judi, selamat dari mencuri, selamat dari menipu, tapi tidak selamat dari ini. Senang ketika sesamanya jatuh ke dalam kemaksiatan. Senang, ada rasa senang ya. Tapi ditutupi kesenangan itu dengan pura-pura sedih, mendoakan dan seterusnya. Ini jeli sekali saya kira beliau ya, betapa ini dialami. Ada kisah satu ketika murid-murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai adalah gurunya para perawi hadis. Salah satu muridnya adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan banyak sekali. Bahkan Imam Bukhari yang akhirnya menulis kitab sahih gara-gara tercambuk oleh ucapan beliau, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ishaq bin Ibrahim pernah mengatakan, alangkah baiknya kalau ada yang menulis kitab hadis isinya sahih semua, nggak ada yang dhaif, nggak ada yang maudhu. Kan hari itu belum ada Musnad Ahmad. Imam Ahmad sendiri mengaku di dalamnya tercampur antara yang sahih, ada yang dhaif, maudhu. Kan Imam Ahmad hanya membawakan riwayat dan tidak tercela ketika di dalamnya ada yang maudhu, ada yang dhaif gitu. Begitu juga Al-Muwatta dan lain-lain. Belum ada Sahih Bukhari, belum ada satu kitab hadis dari awal sampai akhir isinya sahih semua. Rupanya ucapan Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai ini menghunjam di dada Imam Bukhari yang waktu itu masih muda. Maka beliau menyingsingkan lengan baju bismillah, berniat mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja di sebuah kitab, dan jadilah kitab terkenal dengan Sahih Bukhari. Belasan tahun baru selesai ya, 16 atau 17 tahun baru selesai ya. Dan ketika beliau mengumpulkan ini, beliau tidak sempat cari nafkah ya, dalam perantauan ya kan di Madinah beliau. Sementara beliau kan di Bukhara sana, kampung halamannya di Bukhara. Nah, satu ketika murid-murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mendapatkan satu hadis ya istilah kita teman-teman Bukhari lah ya. Lalu hadis ini disampaikan kepada Bukhari. Bukhari nggak tahu ya, nggak tahu, saya nggak tahu ada riwayat hadis seperti itu, nggak tahu. Girang itu teman-teman ya, mengetahui bahwa Bukhari baru saja mendengarkan hadis itu, senang sekali ya. Ini persaingannya, ada hasad, ada iri gitu. Lalu mereka lapor kepada Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai bahwa katanya Bukhari tidak tahu hadis ini ya. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai
mengomentari dengan apa istilahnya sigot mubalaghah. Dalam bahasa Arab itu ada istilah sigot mubalaghah. Dalam bahasa kita mungkin ada ya. Sigot mubalaghah itu kalau melihat lafadznya nggak benar gitu, tapi tujuannya untuk bersangatan. Seperti orang Jawa sering mengatakan wajahnya pucat, lebih pucat dari kertas ya. Sama kertas saja lebih merah kertasnya. Ini kan mustahil kan? Itu sigot mubalaghah. Itu sudah menjadi bahasa Jawa ya. Pinggangnya langsing, lebih langsing dari atau selangsing apa itu tawon lebah. Ini kan nggak mungkin kan? Tawon lebah kan pinggangnya kan ya selidi, nggak nyampe kan? Masa orang apa pinggangnya seramping itu kan nggak mungkin, bohong ya. Tapi ya sudah menjadi kaidah bahasa Jawa ya. Nawon kemit ya istilahnya, abang duluang ya. Sama duluang aja masih abang duluangnya, sama kertasnya aja masih merah kertasnya ya. Nah, dalam bahasa Arab ada sigot mubalaghah seperti ini ya. Nah, salah satunya yang diucapkan oleh Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Demi mendengar sebagian murid-muridnya mengatakan Bukhari tidak tahu hadis ini nggak tahu, tidak diketahui oleh Bukhari. Apa komentar beliau? Al-hadithul ladzi la ya'lamuhu al-Bukhari laysa bihadits. Kalau ada sebuah hadis kok Bukhari nggak tahu, berarti itu bukan hadis. Kalimat ini tentu nggak benar. Berarti seluruh hadis, jutaan hadis Bukhari tahu semua, ya jadi kayak Rasulullah dong. Tapi maksudnya sigot mubalaghah, kata bersangatan ya. Nah ini contoh bagaimana hasad iri di apa sesama pelajar ada. Maka luar biasa para pelajar, para ustadz, para ulama sangat-sangat butuh membaca kitab ini. Betul-betul disadarkan oleh beliau bahwa tipuan iblis itu lembut sekali. Tidak ada celah yang dibiarkan oleh iblis. Ada celah sedikit masuk, celah sedikit masuk. Luar biasa iblis. Sebagaimana janji iblis di hadapan Allah, akan aku datangi mereka ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tekad iblis ini dijalankan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Nggak ada orang udah sisain dia, nggak usah digoda, nggak ada. Udah kelompok-kelompok ini sulit digoda, udah nggak usah digoda, nggak ya. Cara ini nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, terus semuanya ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang selamat dari zina, dari khamr, dari judi, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu di masjid, sedekah, baca Al-Quran, tetapi tertipu di sini, tertipu di sini, dilalaikan oleh iblis. Dia lupa dengan atau agak melupakan ibunya misalnya. Dia lupa bahwa ada kewajiban yang mesti dia tunaikan ya. Dia lupa bahwa dia tidak diwajibkan melakukan itu, tapi dia malah semangat itu. Ini luar biasa iblis. Ini contoh-contoh yang mirip dengan tadi ya.
أو يجيئك رجل آخر يقول لك أريد أن أودع مالي فلانا. Misal ada seorang laki-laki datang kepada engkau mengatakan, uridu an udi'a mali fulanan, aku akan menyimpan hartaku, uangku kepada si fulan, ya. Walaysa dzalika ar-rajulu mawdi'an lil amanah, dan engkau tahu si fulan ini tidak amanah, antum tahu persis si fulan ini tidak amanah, maka fatasrifuhu anhu bi ahsanil wujuh, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, engkau harus terangkan kepada dia bahwa si fulan ini tidak amanah, si fulan ini berbahaya kalau dititipin uang, si fulan ini begini, ya. Ini boleh. أو يقول لك رجل أريد أن أصلي خلف فلان أو أجعله إمامي في علم, aku akan menjadikan si fulan sebagai imam, maksudnya kita jadikan imam gitu ya, bukan kita mau sholat di belakang dia, bukan, kalau itu nggak ada masalah ya. Kita tidak perlu tahu imam kita itu akidahnya apa, manhajnya apa, ya, keilmuannya seperti apa, enggak perlu tahu. Kita masuk masjid, ada yang imamin, seorang imam, kita ikuti. Tidak kita nyelidik akidahnya kayak apa, manhajnya kayak apa, enggak. Ya. Kecuali kita punya masjid seperti ini, kita cari imam untuk mengimami masjid kita ini, ya tentu kita harus tahu manhajnya kayak apa, ya, keilmuannya bagaimana. Minimal dia harus tahu membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Yang sunnah bismillah itu dijahar atau tidak, yang sunnah baca ayat-ayat itu harfan, ayatan apa boleh disambung, ya minimal harus tahu itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, beliau berhenti sejenak, tidak langsung membaca ayat-ayat, sejenak, sekedar mengambil nafas, mungkin beberapa detik, termasuk sebelum ruku, berhenti sejenak, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, enggak begitu, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ada 3 berhenti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah, yang kedua setelah amin, yang ketiga sebelum ruku. Beliau berhenti pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Tentu kita semua tahu beliau baca apa, doa iftitah. Mungkin lumayan panjang, mungkin bisa semenit, 1,5 menit, ya. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, mungkin beberapa detik, termasuk sebelum ruku, berhenti sebentar, beberapa detik, ya. Nah, ini yang dimaksud di sini, menjadikan imam di masjid kita, atau dalam ilmu imami fil ilmin. Kalau istilah kita nyari guru lah ya, nyari guru buat kita belajar, buat anak-anak kita belajar, anak istri kita belajar, gitu. Fatasrifuhu anhu bi ahsanil wujuh, maka engkau harus terangkan dengan sebaik-baiknya. Oh jangan diam, ya. Setahu saya dia tidak membid'ahkan selawat meriah misalnya. Setahu saya dia membolehkan membaca Shadaqallahul Adzim setelah baca Al-Quran misalnya. Setahu saya dia tidak faham mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Begitu, ya.
Wa amma manba'ul ghibati minal qurra wan nussa. Nah, ini ada dua predikat, satu qari, satu nasik. Qurra, nussa, jamaknya ini qari antum tahu qari ya, para pembaca Al-Quran dan para ahli ibadah ya. Ini banyak tertipu. Bahkan Nabi mengatakan kelak di akhir zaman kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah dari para qari. Jadi habis waktu untuk mempelajari tajwid, panjang, pendek, makhraj, segala macam. Sementara mana yang sunnah, mana yang bid'ah dia nggak tahu. Manhaj harus mengikuti Rasul dan para sahabat, dia nggak belajar. Habis waktu hanya untuk tajwid. Ya. Sampai dia tidak tahu tauhid rububiyah apa, uluhiyah apa, asma wa sifat apa. Dikira dia tauhid ya cuma satu, rububiyah. Ya. Ada satu firqah besar, jutaan pengikutnya di muka bumi ini hari ini. Ketika berbicara tentang tauhid, selalu rububiyah yang dibahas. Kalau berbicara tentang tauhid, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan? Allah lah satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia, bukan harta kita, bukan mobil mewah kita, bukan rumah megah kita. Benar semua ucapannya, tapi cuma di situ. Ya. Bahwa kita ketika memberikan persembahan harus kepada Allah saja, tidak boleh bercabang ke sono ke sini. Nah, tidak dibahas. Maka mereka tidak mentahdir bagaimana kuburan-kuburan keramat di Banten, di Cirebon, di Demak, di Madura, di Ampel. Mereka tidak bahas itu, dan mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Padahal itu kesyirikan besar, merusak tauhid uluhiyah, tidak merusak tauhid rububiyah. Orang-orang yang ziarah ke sana kemari, ke makam keramat nyari berkah, ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan, pasti jawabannya Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan, pasti jawabannya Allah. Sama dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kesalahan mereka adalah boleh mendekatkan diri kepada Allah lewat tempat-tempat keramat ini, lewat kuburan-kuburan orang soleh. Ini orang soleh, bukan orang sembarangan. Kuburannya beda dengan kuburan yang lain. Ya. Kalau kuburan mendatangkan berkah, tentu kuburan siapa yang paling berkah? Kuburan Rasulullah SAW, kemudian kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar, malah disembunyikan. Iya kan? Karena Nabi tahu, beliau sudah kasih tahu kepada para sahabat beliau bahwa kuburku harus di tempat di mana aku mati. Ya jelas di kamarnya Aisyah. Siapa yang bisa datang ke situ? Kan nggak ada. Berarti beliau menghalangi kaum muslimin dari keberkahan kalau begitu, karena kubur beliau membawa berkah. Ya. Tahulah kita bahwa kubur beliau tidak mendatangkan berkah. Yang mendatangkan berkah adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ajaran-ajaran beliau, nasihat-nasihat beliau, itu yang membawa berkah. Kubur beliau tidak mendatangkan keberkahan. Famin tariqit ta'ajjubi yubdi waral salah satu sifat mereka, karena mereka mudah sekali diombang-ambingkan oleh iblis, karena sedikitnya ilmu, habis waktu bukan untuk ilmu tapi untuk bacaan-bacaan tajwid panjang pendek makhraj itu doang ya, dan menghabiskan waktu untuk subhanallah subhanallah subhanallah, zikir wirid, tidak mempelajari ilmu. Akhirnya ada ta'ajjub ya, ada rasa senang, nikmat, gembira ketika menyampaikan aib saudaranya ya. Kemudian tadi summa yatasanna'u bid-du'a'i fi dhahril ghaib, pura-pura mendoakan, pura-pura prihatin, pura-pura sedih ya.
Saya sedih mendengar berita ini. Sebetulnya saya nggak mau sampaikan, tapi terpaksa saya harus sampaikan. Ya. Padahal dia senang sekali mendengar berita itu. Temannya si fulan jatuh ke dalam kemaksiatan, perselingkuhan misalnya, korupsi misalnya, ini ada rasa senang karena saingan gitu. Tapi dia sampaikan dengan rasa sedih. Ada pertanyaan? Ini yang ar-ru'us dan asatidah ya. Tadi qurra dan nusa, sekarang ru'usa wal asatidah, para ustaz, para tokoh ya. Famin tariqi ibda'ir rahmati wasyafaqah, ketika menggibah itu menampakkan apa? Kasih sayang, kelembutan. Hatta yaqul miskin fulan ubtuliya bikada wamtuhina bikada, kasihan si fulan, beliau telah diuji begini, beliau mendapatkan cobaan begini, na'udzubillah minal khudlan ya. Kembali fayatasanna'u bi ibda'ir rahmati wasyafaqati ala aqih, thumma yatasanna'u bid-du'a'i lahu 'inda ikhwanihi. Sama seperti tadi, pura-pura sedih, pura-pura prihatin ya, lalu mengatakan innama abdaitu lakum dzaka litukthiru du'aakum lahu. Aku sampaikan ini semua tujuannya apa? Tujuannya agar kalian mendoakan beliau ya. Tentu kita para pendengarnya tidak boleh suudzon. Ini kan beliau sedang memberikan pelajaran, beliau sedang membongkar rahasia iblis gitu. Beliau tidak sedang suudzon kepada si fulan, kan nggak ada contohnya di sini ya. Maka ketika ada adegan seperti ini di depan kita, kita nggak boleh suudzon ya. Misalnya atasan kita atau rekan kerja kita mengatakan hal-hal seperti tadi, aku terpaksa sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahwa Pak Fulan terjatuh dalam perselingkuhan gini, mari kita doakan dan saudara. Kita nggak boleh suudzon gitu. Nanti justru malah kita kena perangkap iblis. Karena yang sedang dibahas oleh Ibnu Jauzi ini adalah rahasia iblis, sedang dibongkar oleh beliau ya. Tergantung kita di posisi mana gitu. Karena banyak dari kita salah posisi ya, salah posisi. Duit banyak, nggak punya permasalahan, datang ketemu dengan orang miskin, kita sampaikan hadis apa? Jangan minta-minta tercela gitu kan. Jangan minta-minta tercela, itu mestinya hadis itu dipegang oleh yang sedang kesusahan itu. Kalau kita yang banyak uang, lapang, jangan bawa hadis itu ya. Kan hadis-hadis Nabi banyak, bukan cuma itu. Kenapa bawa yang itu? Kenapa nggak bawa sabda Nabi bahwa satu butir dibalas dengan 700 butir ya. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya nanti di akhirat. Kenapa nggak pakai hadis itu ya? Kita nggak usah pedulikan dia, minta-minta segala macam, urusan dia, urusan kita nolong dia gitu. Nah, sebaliknya ketika kita ada di posisi miskin, kurang, kita ingat tadi hadis, jangan minta-minta, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita persiapan untuk berbuka. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.